menempelkan bedak ke wajah, juga mengoleskan lipstik ke bibirnya. Karena riasan wajahnya yang tadi luntur karena ciu, Man Layam yang bertubi-tubi. Tapi Nyonya puas kan? Goda Layam. Oral pun tersipu malu. Tapi kayaknya tadi ada yang ngintip deh. Ujar Oral. Paling otornya. Wah, kasihan juga kalau benar dia. Dia kan jomblo. Iya juga ya, Nyonya. Keduanya pun tertawa di atas penderitaan otornya. Dert. Terdengar suara getaran handphone milik Layam. Ada sebuah panggilan masuk. Ibu. Lirih Layam begitu mengetahui siapa si penelpon. Ekspresi wajahnya tampak senang. Walau ia tadi sempat kecewa terhadap Claudia yang tak menghadiri acara perpisahan sekolahnya, tetapi ia sama sekali tak menyimpan dendam. Sebentar ya, Nyonya. Saya angkat telepon dari ibu saya dulu. Kata Layam. Oke. Oral sama sekali tak keberatan. Halo, Bu? Sapa Layam terhadap Claudia di ujung telepon. Halo, Layam? Balas Claudia. Ibu mau ngucapin selamat ya buat aku, karena aku udah lulus. Makasih ya, Bu, tetapi kenapa ibu tadi nggak datang? Tadi aku nunggu-nungguin ibu. Tadi aku. Kamu bisa menemuiku sekarang juga? Claudia memotong ucapan Layam. Tumben ibu pengen ketemu aku? Bisa, kan? Tentu, Bu, aku akan segera pulang. Tak perlu pulang. Kamu cukup datang ke restoran Bougainville. Aku akan menunggumu di situ. Baik, Bu, aku akan segera ke situ. Layam langsung setuju. Setelah obrolan tersebut, panggilan Claudia pun berakhir. Nyonya, saya antar Nyonya pulang ke rumah sekarang saja ya. Saya mau menemui ibu saya. Tutur Layam ke arah Oral. Aku turun di sini saja. Kamu bawa mobilku. Aku akan pulang naik taksi. Timpal Oral. Loh kok gitu? Nggak apa-apa. Biar kamu cepat sampai ke tujuanmu. Tutur Oral. Ia sambil mengutak-atik handphonenya. Memesan taksi online untuk mengantarkannya pulang. Dan selang beberapa menit, taksi itu pun datang. Berhenti tepat di depan mobil Oral yang terparkir di pinggir jalan. Aku turun sekarang ya. Pamit Oral. Ia membuka pintu di sampingnya. Ia hampir turun dari mobil. Tunggu, Nyonya! Cegah Layam. Ada apa? Oral menoleh ke arah Layam. Setit. Tiba-tiba Layam meraih lengan Oral. Lalu menarik Oral agar mendekat ke arahnya. Kemudian, cup. Layam tiba-tiba mengecup bibir Oral. Oral pun terkejut. Di! Kamu ngapain? Rutuk Oral. Dulu sebelum pergi, Nyonya. Hei. Dasar! Layam terkekeh. Sedang Oral, kali ini ia benar-benar turun dari mobil. Ia masuk ke mobil taksi yang dipesannya baru saja. Lalu Layam, ia bergegas menjalankan mobil milik Oral. Pergi ke restoran yang disebutkan Claudia tadi. Oral masuk ke dalam apartemen. Ia melangkah menuju ke kamar. Tetapi begitu sampai di ruang tengah, ia melihat keberadaan Haidar. Kamu baru pulang, sayang? Kamu dari mana? Tanya Haidar. Laki-laki itu yang semula berposisi duduk di atas sofa, seketika berdiri untuk menghampiri sang istri. Aku tadi habis menghadiri acara perpisahan sekolahnya Layam, Mas. Jawab Oral sambil melangkah masuk ke kamar. Sedang Haidar mengikutinya dari belakang. Ngapain pakai kesana segala? Haidar tampak tak begitu suka. Ya nggak apa-apalah. Suka-suka aku. Dan jawaban Oral sedikit ketus. Maka Haidar pun tak bisa berkata-kata lagi. Oh ya, sayang. Aku punya sesuatu buat kamu. Tutur Haidar. Apaan, Mas?
Tanya Oral sambil melepas sepatunya. Lalu ia naik ke atas tempat tidur. Ia ingin beristirahat sejenak sebelum beranjak mandi. Tunggu sebentar. Haidar berjalan menghampiri meja nakas. Lalu ia membuka laci meja tersebut. Ia mengambil sesuatu. Rupanya sebuah kotak perhiasan. Ini untuk kamu, sayang. Haidar ikut naik ke atas tempat tidur. Ia menyerahkan kotak perhiasan itu kepada Oral. Ini apa, Mas? Tanya Oral sambil menerimanya. Bukalah! Perintah Haidar. Oral pun patuh. Ia membukanya. Nampak sebuah kalung cantik yang bertengger di dalam kotak perhiasan. Kalung yang tadi diberi Haidar saat menemani Ririn di toko perhiasan. Bagus kan? Tanya Haidar. Iya, Mas. Bagus. Kamu suka? Ya. Oral pura-pura senang dengan kalung tersebut. Pura-pura bahagia dengan sikap manis Haidar. Walau sesungguhnya ia begitu muak. Ia jijik dengan kemunafikan Haidar terhadapnya. Sini, aku pasangin. Haidar menawarkan. Gak usah, Mas. Nanti biar aku pasang sendiri. Oral menolaknya. Gak apa-apa. Haidar memaksa. Ia merebut kalung pemberiannya dari tangan Oral. Lalu ia duduk tepat di hadapan Oral. Ia mulai menjulurkan kedua tangannya. Melingkar di leher Oral untuk memasangkan kalung tersebut. Dan setelah berhasil. Wow! Kamu pantas banget, sayang, pakai kalung ini. Puji Haidar. Ia sambil menatap wajah Oral lekat-lekat. Kamu jadi semakin cantik, sayang. Pujinya. Dan setelah itu, ia hampir mendekatkan bibirnya ke bibir Oral. Ia hampir mencium sang istri. Jangan, Mas. Cegah Oral. Mana mungkin ia sudi dicium oleh laki-laki brengsek seperti Haidar. Kenapa, sayang? Aku tadi di jalan habis makan kadal liar. Takutnya bibirku bau kadal. Oral terpaksa berbohong. Tak apa-apa, sayang. Justru favoritku adalah daging kadal. Apalagi yang habis dilin, das bantruk di jalan. Pokoknya jangan, Mas. Aku nggak pede. Oral tetap menolak. Dan Haidar tak bisa memaksa. Ia tak mau mengulangi kesalahannya. Memaksakan sesuatu yang Oral tak suka. Oral mengalihkan kegiatan. Ia pura-pura mengutak-atik handphonenya. Tentu agar Haidar tak berkesempatan untuk berbuat mesum padanya. Tapi berkat kegiatannya tersebut, ia jadi melihat story yang diunggah Ririn di media sosialnya. Story yang menunjukkan gambar kalung cantik. Dengan dibubuhi sebuah caption, hadiah dari someone spesial. Oral langsung tahu kalung itu pasti dari Haidar. Karena bentuknya sama persis di kalung yang diberikan Haidar baru saja. Lihat, Mas. Kalung punya Ririn sama persis loh dengan kalung pemberian kamu ini. Ujar Oral sambil menunjukkan layar handphonenya ke arah Haidar. Ia pura-pura tak tahu apa-apa. Haidar seketika langsung tertegun. Sial tuh cewek. Ngapain dibikin story segala? Batin Haidar. Ia begitu geram dengan kelakuan Ririn. Oh, mungkin dia beli kalungnya di toko yang sama. Makanya bisa samaan. Tutur Haidar dengan suara terbata. Ia berusaha membuat alasan. Kirain kamu beliin dia juga? Celetuk Oral. Hah? Haidar tercekat. Hei. Oral pun tertawa. Serius banget sih, Mas, nanggepinnya. Aku kan cuma bercanda. Mana mungkin kan kamu beliin sesuatu untuk wanita lain selain aku? Ujarnya. Seketika Haidar pun lega. Kini mereka tak ada obrolan. Oral asik membuka-buka sosial medianya. Sedang Haidar, ia tampak sedang mempersiapkan diri untuk berbicara sesuatu. Sayang, panggil Haidar.
ya? Oral sekilas melihat ke arah Haidar. Aku ingin membicarakan sesuatu mengenai Layem. Mendengar nama tersebut disebut, perhatian Oral langsung terfokus kepada Haidar. Ada apa dengan Layem, Mas? Tanyanya. Rencananya aku ingin mengakhiri kerja kita dengan dia. Deg. Oral terkejut. Kenapa? Bukankah rencana kita belum membuahkan hasil? Aku belum hamil. Kamu belum memperoleh keturunan dariku. Biar aku yang melakukannya, sayang. Traumaku sudah sembuh. Aku yang akan menghamilimu. Oral kembali terkejut. Tetapi ia berusaha menyembunyikannya. Ia harus tetap tenang. Bagaimana, sayang? Apa kamu setuju? Tanya Haidar. Tentu aku setuju, Mas. Oral terpaksa mengiyakannya. Buka. Tiba-tiba Haidar memeluk tubuh Oral. Makasih, sayang. Aku lega kamu ternyata setuju dengan keputusanku. Tutur Haidar. Aku setuju karena sebentar lagi pernikahan kita pun juga akan selesai, Mas. Dan aku akan menjalin hubungan dengan Layem tak hanya sekedar karena kontrak perjanjian, batin Oral. Kalau begitu, bagaimana kalau kita melakukannya sekarang? Haidar melepas pelukannya. Ia begitu semangat mengatakan ajakan tersebut. Maksudnya melakukan apa, Mas? Bikin anak, sayang? Oral seketika merinding. Anu, Mas, aku lagi menstruasi. Jadi nggak bisa melakukannya sekarang. Oral sebisa mungkin membuat alasan untuk menolak. Loh, bukankah kamu selesai mens baru beberapa hari yang lalu? Kok sekarang mens lagi? Kok kamu tahu? Aku kan sering mengendus bekas pembalut kamu di tong sampah. Glek. Oral seketika menelan ludah mendengar jawaban Haidar. Anu, Mas. Yang beberapa hari lalu, aku mens dar, merah. Kalau yang sekarang mens da, warna putih. Lah, ternyata ada mens da, warna putih juga. Ada, Mas. Jangankan dah, warna putih, da, warna biru dan da, warna muda aja juga ada. Oh. Haidar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia percaya begitu saja dengan kebohongan Oral. Layem memarkirkan mobil milik Oral di depan restoran Bougainville. Setelah itu, ia segera turun. Lalu segera masuk ke dalam restoran. Layem mencari keberadaan Claudia. Wanita itu tampak duduk di salah satu bangku. Ia sedang bersama seorang laki-laki. Layem belum bisa mengenalinya. Karena laki-laki itu tengah duduk membelakangi keberadaannya. Layem pun berjalan mendekat. Menghampiri sang ibu. Ibu! Panggilnya setelah sampai. Claudia menengok ke arah kedatangan Layem. Begitupun dengan laki-laki yang ada di sampingnya. Layem seketika terkejut. Karena ternyata laki-laki itu adalah Anwar. Laki-laki yang sangat ia benci karena telah membuat Claudia sengsara selama ini. Putraku! Lirih Anwar. Ia sambil berdiri. Lalu berjalan mendekat ke arah Layem. Begitu sampai, ia hampir merengkuh tubuh Layem. Jangan menyentuhku! Tapi tiba-tiba Layem berkata demikian. Anwar pun terkejut. Begitupun dengan Claudia. Aku papamu, Layem. Kamu adalah putraku. Tutur Anwar. Ia berusaha menjelaskan. Ia mengira Layem belum tahu apa-apa. Aku tahu. Tapi aku tak sudi mengakuimu sebagai ayahku. Ketus Layem. Apa-apaan kamu, Layem? Claudia sangat tak menyukai sikap Layem. Aku tak sudi punya ayah seperti dia, Bu. Jawab Layem ke arah Claudia. Apakah kamu sangat membenciku? Tanya Anwar. Tentu saja. Kau telah menelantarkan ibuku. Kau telah membuat hidup kami sengsara. Terang Layem. Kedua mata Anwar pun seketika tampak berkaca-kaca. Ada perasaan bersalah yang begitu besar.
Maafkan aku, Layem. Aku memang bersalah. Aku telah berdosa terhadap kalian berdua. Tetapi sekarang, aku ingin memperbaikinya. Aku ingin menjadi ayah yang baik untuk kamu. Aku ingin. Aku tak butuh. Layem memotong ucapan Anwar. Aku tak akan bisa memaafkanmu. Selamanya aku akan tetap mengingat bagaimana kamu memperlakukan ibuku. Aku tak akan pernah melupakannya. Set. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Layem meraih pergelangan tangan Claudia. Ayo, Bu, kita pergi dari sini. Jangan pernah berurusan dengan laki-laki itu lagi. Ajak Layem. Ia dengan paksa menggeret Claudia. Hingga wanita itu pun beranjak dari tempat duduknya. Layem segera memaksa Claudia untuk berjalan pergi meninggalkan Anwar. Tetapi begitu sampai di area luar restoran, Claudia berusaha memberontak. Kamu bodoh ya? Umpat Claudia. Kenapa kamu bicara seperti itu dengan ayah kandungmu sendiri? Hah? Bentaknya. Kini langkah mereka sama-sama terhenti. Apa kau tahu? Dia adalah seorang yang kaya raya. Jika kau menjadi putranya, kehidupanmu akan berubah. Kau akan menjadi pewaris kekayaannya. Aku tak peduli, Bu. Teriak Layem. Aku tak butuh semua itu. Tambahnya. Plak. Tiba-tiba Claudia menampar pipi Layem. Ternyata kamu masih belum bisa berubah, Layem. Kamu masih sama seperti dulu. Ujarnya. Apa kau tahu, kenapa selama ini aku selalu berbuat jahat padamu? Kenapa aku selalu tak ingin mengakuimu sebagai putraku? Claudia melemparkan pertanyaan. Dan Layem tak menimpali apa-apa, ia hanya mendengarkan dengan saksama. Karena aku ingin agar kau membenciku, agar kau meninggalkanku, agar kau mau ikut dengan ayahmu, agar kau tak mengalami kehidupan yang buruk seperti saat kau hidup bersamaku. Aku tak ingin kau kelaparan. Aku ingin kau memperoleh pendidikan yang layak. Aku ingin kau suatu saat nanti bisa meraih semua cita-citamu, bisa memperoleh apapun yang kamu inginkan. Aku berkeinginan seperti itu karena apa? Karena aku sangat sayang sama kamu, Layem. Karena aku peduli sama kamu. Tapi kamu tak mengerti. Kamu selalu keras kepala seperti ini. Kamu selalu. Ya, aku memang keras kepala. Lantang Layem. Ia memotong ucapan Claudia. Tapi itu karena aku juga sangat sayang sama ibu. Tambahnya. Aku tak ingin ibu celaka karena berurusan dengan laki-laki itu. Aku tak ingin ibu mengalami hal seperti yang dulu. Makanya aku tak mungkin meninggalkan ibu. Aku selalu ingin di sisi ibu, karena aku ingin tetap melindungi ibu. Dengan cara apa kamu ingin melindungiku? Hah! Bentak Claudia lagi. Jika kamu masih menjadi pria miskin seperti ini, kamu tak akan pernah mampu melakukannya. Layem tertegun dengan kata-kata Claudia. Kau tahu, kau harus bisa menjadi kuat. Dan kekuatan yang sesungguhnya adalah dengan memiliki kekayaan. Jika kau memiliki uang, apapun akan bisa kamu peroleh. Termasuk melindungiku. Karena pada kenyataannya, uang adalah segala-galanya. Kau akan dapat kekuasaan. Kau akan dapat mengendalikan apapun yang kamu inginkan. Terang Claudia. Jadi kumohon, Layem, terimalah permintaan maaf ayahmu. Lupakan semua kesalahannya yang terdahulu. Karena hanya dia yang akan mampu merubah kehidupanmu. Tolong turuti keinginanku, kalau kamu benar-benar menyayangiku. Kali ini Layem terdiam. Ia sedang meresapi kata-kata Claudia.